Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ajhar Hoerul Insan. Hari ini kita akan mengenal lebih dekat 3 kelompok tumbuhan yang luar biasa, yaitu alga, lumut, dan tumbuhan paku. Ketiganya memiliki keunikan dan peran penting, mulai dari alga sebagai produsen oksigen utama, lumut sebagai penjaga ekosistem, hingga tumbuhan paku yang menyimpan jejak sejarah bumi. Mari kita telusuri dan temukan keistimewaan mereka dalam dunia keilmuan. Yang pertama adalah alga. Alga adalah organisme fotosintetik sederhana yang hidup di berbagai habitat seperti perairan, laut, air tawar, atau tempat lembab. Berdasarkan karakteristik tertentu seperti pigmen, cadangan makanan, dan struktur tubuh, alga diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok utama sebagai berikut. Poin pertama, berdasarkan pigmen dominan. Yang ke-1, Chlorophyta atau alga hijau, mengandung klorofil A dan B dengan pigmen tambahan karotenoid. Dan cadangan makanan, pati, contoh chlorella dan Sphaerogyra. Yang kedua adalah Phaeophyta atau alga coklat, mengandung klorofil A dan C dengan pigmen tambahan fluoxanthin atau memberi warna coklat. Cadangan makanannya laminarin dan mannitol, contohnya Sargassum dan laminaria. Yang ketiga adalah Rhodophyta atau alga merah, mengandung klorofil A dan D dengan pigmen tambahan phycobilin dengan cadangan makanannya floridean, contohnya Gracilaria dan Gelidium. Dan berdasarkan habitatnya, alga dibagi menjadi 3, yaitu alga laut, marine algae, hidup di perairan laut seperti Sargassum. Alga air tawar yang hidup di kolam atau sungai seperti Sphaerogyra. Alga terestrial yang hidup di lingkungan lembab seperti kerak lumut. Yang kedua adalah lumut atau Bryophyta, adalah kelompok tumbuhan kecil yang tidak memiliki jaringan pembuluh atau non-vaskuler. Mereka sering ditemukan di lingkungan yang lembab. Berdasarkan klasifikasi ilmiah, lumut dibagi menjadi 3 kelas utama, yaitu yang pertama adalah Hepaticopsida atau lumut hati dengan ciri-ciri berbentuk pipih seperti hati. Yang kedua adalah Anthoceratopsida atau lumut tanduk dengan ciri-ciri talus berbentuk pipih dan sporofit yang menyerupai tanduk. Yang ketiga adalah Bryopsida atau lumut daun dengan ciri-ciri struktur tubuhnya menyerupai tumbuhan kecil dengan daun kecil tersusun spiral di sekitar batang semu. Dan habitatnya dapat ditemukan di berbagai lingkungan, termasuk hutan, tebing, dan rawa. Biasanya hidupnya di tempat lembab dan berair. Yang ketiga adalah tanaman paku atau Pteridophyta, adalah kelompok tumbuhan yang memiliki sistem pembuluh, xilem, dan floem, tetapi tidak menghasilkan biji. Tanaman ini berkembang biak dengan spora. Berdasarkan struktur dan karakteristiknya, tanaman paku dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelas utama. Yang pertama adalah paku kawat atau Psilotopsida dengan ciri-ciri tidak memiliki daun sejati, hanya berupa sisik. Batang sederhana bercabang. Sistem akar sederhana atau tidak ada. Dan habitatnya biasanya hidup di epifit di lingkungan lembab. Yang kedua adalah paku ekor kuda atau Equisetopsida dengan ciri-ciri batang berongga, memiliki buku-buku, dan mengandung silika dengan daun kecil tersusun dalam lingkaran di sekitar buku batang. Berkembang biak dengan sporanium yang terletak di strobilus, contohnya Equisetum, dengan habitatnya di
hidup di tanah basah atau dekat perairan. Yang ketiga adalah vaku sejati atau Polypodiopsida, dengan ciri-ciri memiliki daun sejati yang disebut megafil dan memiliki daun muda yang menggulung, serta menghasilkan spora dan sporofil. Contohnya Adiantium dan Platycerium. Habitatnya umumnya hidup di lingkungan lembab seperti hutan hujan tropis. Yang keempat adalah vaku gantung atau Lycopodiopsida, dengan ciri-ciri memiliki daun kecil dan tersusun serta spiral, dengan spora yang dihasilkan di strobilus pada ujung batang, mengandung jaringan pembuluh sederhana, dengan habitat di tanah atau epifit di tempat lembab. Dari hijau lembut alga di lautan, lumut yang menghijaukan daratan, hingga paku yang menjaga ekosistem hutan, mereka adalah bukti keajaiban kehidupan. Mari terus belajar memahami dan menjaga alam yang kaya akan keanekaragaman ini, karena dengan memahami yang kecil kita bisa menjaga yang besar. Sampai jumpa di petualangan ilmu berikutnya.